Kecelakaan kerja. Kita sering mikirnya itu nasib sial, ya kan? Cuma kebetulan aja. Tapi, gimana kalau saya bilang hampir setiap kecelakaan itu sebenarnya bisa diprediksi. Dan yang lebih penting, bisa dicegah. Nah, di sini kita bakal bongkar satu metode yang kelihatannya simpel, tapi ampuh banget buat itu. Namanya Job Safety Analysis, atau kita sebut aja JSA. Coba deh, lihat kutipan ini. Setiap kecelakaan selalu ada penyebabnya. Dengerin baik-baik ya, ini bukan cuma kata-kata mutiara loh. Ini tuh pergeseran cara pikir yang fundamental banget. Dari yang tadinya cuma pasrah, emang nasib, jadi kita yang proaktif. Kita yang cari akar masalahnya. Nah, filosofi inilah yang jadi jantung dari semua yang mau kita bahas. Nah, keyakinan tadi itu jadi fondasinya GSA. Jadi, yuk kita bedah satu-satu pilar pemikiran yang jadi penyanggah metode ini. Biar kita tahu kenapa ini tuh bukan sekedar ngurusin dokumen atau birokrasi, tapi bener-bener sebuah pendekatan yang masuk akal banget. Coba lihat alurnya di sini. Kelihatan kan? Semuanya itu berawal dari keyakinan pertama. Pasti ada penyebabnya. Oke, dapat ya? Terus dari situ kita pecah-pecah kerjaan yang tadinya kelihatan ribet jadi langkah-langkah kecil yang gampang diurus. Nah, di tiap langkah kecil itu, kita jadi detektif, kita cari bahaya-bahaya yang mungkin ngumpet di situ. Dan puncaknya adalah setiap bahaya yang kita temuin itu ternyata bisa kita kendalikan. Ini tuh bener-bener kayak peta loh, peta yang nuntun kita dari yang tadinya serba nggak pasti jadi serba terkendali. Oke, filosofinya udah dapat ya. Sekarang kita lihat yuk, wujud asli alatnya ini kayak apa sih? Gimana caranya kita membedah sebuah pekerjaan buat nemuin risiko sebelum risikonya yang nemuin kita duluan? Jadi, JSA itu apaan sih sebenarnya? Intinya gini, ini tuh sebuah teknik yang sistematis. Kita ngeliatin satu pekerjaan, terus kita cari tahu kira-kira apa aja sih yang bisa salah. Habis itu kita bikin rencana buat mencegahnya. Kata kuncinya yang paling penting adalah sebelum kejadian. Jadi JSA ini soal jadi proaktif, bukan reaktif nunggu ada masalah dulu. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih, bagian prakteknya. Gimana sih cara ngerjain JSA? Eits, tenang dulu. Prosesnya nggak ribet kok. Semuanya itu intinya cuma ada di 3 langkah kunci. Yuk kita bedah bareng-bareng sekarang. Nah, ini dia nih arenanya. Kelihatannya cuma tabel 3 kolom sederhana kan? Ada kolom buat kerjaannya, bahayanya apa, sama solusinya gimana. Simple banget kelihatannya. Tapi jangan salah, di dalam 3 kolom inilah keajaibannya terjadi. Disinilah kita mengubah yang tadinya potensi bencana jadi sebuah prosedur kerja yang aman. Langkah pertama, kita isi dulu kolom yang paling kiri, uraian pekerjaan. Coba deh bayangin kamu itu sutradara film. Kamu harus tulis setiap adegan, setiap langkahnya, secara berurutan. Contohnya ganti ban mobil. Jangan cuma ditulis ganti ban, ya nggak gitu. Tapi dipecah. 1, siapin peralatannya dulu. 2, kendurin bautnya. 3, dongkrak mobilnya. Detail gitu. Kuncinya 1, jangan sampai ada langkah yang kelewat. Oke, kolom pertama beres. Sekarang kita geser ke kolom tengah, identifikasi bahaya. Nah, untuk setiap langkah yang udah kita tulis tadi, sekarang kita ganti peran. Kita jadi detektif. Tugas kita nanya, di langkah ini apa ya yang bisa salah? Nah, di sini nih saatnya kita jadi agak pesimis dikit. Pikirin semua kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Kalau kamu bingung mau mulai dari mana, nih, saya kasih pertanyaan saktinya. Coba tanyain ini buat setiap langkah. Ada kemungkinan gak sih pekerja bisa kejepit, kepentok, atau terluka oleh sesuatu di sini? Pertanyaan simpel ini tuh kayak pemicu loh. Otak kita jadi dipaksa ngebayangin risikonya, jadi bahaya yang tadinya cuma di angan-angan, jadi kelihatan nyata. Dan inilah dia, puncaknya. Kolom ketiga, kolom paling kanan, solusi atau pengendalian. Gini, nemuin bahaya itu emang penting, tapi ya nggak ada gunanya kalau kita nggak ngapa-ngapain kan? Nah, buat setiap bahaya yang udah kita daftarin, kita wajib kudu harus bikin tindakan pencegahannya. Yang spesifik ya, bisa aja pakai prosedur baru, atau wajib pakai helm dan kacamata, atau mungkin cara kerjanya yang diubah. Pokoknya, disinilah analisis kita berubah jadi aksi nyata. Oke, jadi kita udah tahu nih cara bikinnya. Mungkin sekarang ada yang nanya, terus kenapa sih kita harus repot-repot ngerjain ini semua? Emang untungnya apa? Nah, ini pertanyaan bagus. Yuk kita jawab. Manfaatnya itu, jauh lebih dari sekedar selembar kertas loh. Coba lihat deh. Pertama, JSA itu secara proaktif nemuin dan ngilangin bahaya.
Terus, dokumen JSA itu sendiri bisa jadi bahan pelatihan yang keren banget buat anak baru. Udah gitu, ini juga bisa bikin standar kerja yang aman buat semua orang. Dan yang paling penting, ini ngebangun budaya sadar selamat, di mana semua orang jadi mikirin resiko sebelum bertindak. Ujung-ujungnya, yaitu mencegah kecelakaan terjadi. Nah, kalimat ini nih yang ngerangkum semuanya dengan pas. Dengan JSA, kita berubah. Dari yang tadinya panik dan reaktif kalau ada kejadian, jadi punya rencana, punya jalur yang jelas, punya perlindungan. Intinya, JSA itu mengubah keselamatan dari yang tadinya cuma sekedar semoga aman, jadi sesuatu yang benar-benar kita rancang untuk aman. Sekarang giliran kamu. Coba deh pikirin, tapi bukan soal kerjaan ya, tapi soal di rumah. Mungkin pas lagi pakai tangga buat benerin lampu, atau pas masak pakai minyak panas, atau bahkan pas lagi nyetir. Ada nggak sih kerjaan sehari-hari yang selama ini kamu anggap remeh? Coba deh iseng-iseng pakai 3 langkah tadi. Pecah-pecah langkahnya, cari bahayanya, terus pikirin satu aja cara biar lebih aman. Karena pada akhirnya, keselamatan itu bukan cuma urusan pabrik atau proyek besar. Keselamatan itu dimulai dari cara kita berpikir dimanapun kita berada.